Hai, ketemu lagi dengan saya di seri PHP dasar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang array numerik, array asosiatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang array multidimensi. Nah, ini yang biasanya array ini digunakan yang sering muncul saat kita mengcoding sebuah data. Atau biasanya menggunakan array sapi. Nah, itu nanti kan berupa array yang bernama array multidimensi. Yang dalam satu array itu berisi beberapa data. Kalau yang kemarin kan hanya satu. Nah, ini multidimensi isinya banyak. Nah, kayak gitu. Nah, kalau array multidimensi itu bisa kita artikan bahwa jika array itu memiliki dimensi lebih dari satu, ya sama, data dari satu. Nah, biasanya digunakan untuk pembuatan biasanya ya, struktur, terus graph, atau data-data yang lainnya, seperti itu. Nah, kita coba aja langsung ke tutorial atau cara pembuatan kodenya. Kita buka folder latihan kita yang kemarin. Nah, ini kita buka folder yang latihan kemarin ini, latihan array ini, kita kemarin ada latihan tentang array numerik sama array biasa. Kita buka code editor. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, aku mau ulas kembali yang kemarin. Kemarin ini kita sudah menggunakan array asosiatif. Nah, ini. Kalau kita bedain, ini kita copyin aja ya. Nah, kita copy, kita buka, kita bikin file baru namanya latihan 3.php. Ini yang menggunakan array multidimensi. Ini kita rapiin. Nah, jangan lupa buka tag php dulu ya. Terus jangan lupa ditutup. Kita save. Nah, kita kopaskan yang kemarin ini. Ini adalah latihan-latihan kemarin, yaitu nah, ini array numerik, ini array asosiatif. Data ya bedanya di key-nya. Kalau numerik, key-nya itu berupa angka, kalau asosiatif berupa nama. Nah, nanti array asosiatif ini dibagi lagi menjadi dua. Asosiatif yang tunggal ini dan array multidimensi. Nah, coba kita bikin apa sih nanti bedanya. Kalau array multidimensi itu berarti dia memiliki data lebih dari satu. Nah, misalnya kita pakai variabel data. Bikin variabel data sama dengan, nah, kita bikin array. Array terserah, bisa pakai yang lama kayak gini, array dalam kurung kayak gini, atau kita bisa menggunakan cara yang baru, yaitu kurung sikut saja seperti ini, titik koma di belakang. Nah, di dalam array, nanti ada array lagi. Nah, itu yang disebut multidimensi. Misalnya, array dalam array lah itu disebut multidimensi. Nah, misalnya, data pertama, berisi array yang pertama, atau data array pertama, berupa tadi nama. Ini kita copy aja, ada nama si Aulia, nim segini, hobi segini. Copy, kita pasangkan di array yang pertama kayak gini. Nah, gini, ini yang array data pertama. Nah, kita bikin lagi array data kedua. Dengan sama, ada nama, nim, hobi. Misalnya namanya adalah, namanya Bobi. Bobi, nimnya A22 2019 1. Hobinya membaca. Terus ada array yang selanjutnya, data array yang ketiga, namanya misalnya Rizky. Nimnya 2, hobinya belajar dan tidur misalnya. Sorry ya, yang namanya Rizky. Terus koma, lagi data yang keempat, misalnya namanya, kita pastel, kita kasih namanya, misalnya namanya Nia. Terus nimnya 3, hobinya makan. Nah, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat array multidimensi, di mana nanti ini datanya aku singkat aja ya. Jadi ini aja yang si Bobi aku hapus biar kelihatan. Nah, kita save. Nah, jadi kalau array multidimensi kita bisa melihat, nah, jadi datanya dia punya array yang di dalamnya ada array lagi. Ada array yang pertama ini punyanya si Aul, array yang kedua punyanya si Rizky, array yang ketiga punyanya si Nia. Seperti ini. Nah, jadi bedanya kelihatan ya kalau data numerik seperti ini. Yang indeks, kalau asosiatif, dia sudah ada key value-nya. Key-nya berupa nama, nim, hobi, bukan nomor lagi. Nah, nanti ada array multidimensi yang dimana di array ada array lagi, di dalam array ada array. Ya, ini ada nama, nim, hobi.
Nah, array ini 1, 2, dan 3. Nah, coba kita lihat isi dari array multidimensi ya. Ini kita tag dulu yang latihan kita yang kemarin yang ini. Yang ini kita vardam. Kita vardam $data titik koma. Kita save, kita refresh di browser dengan format latihan 3.php, refresh. Nah, ini kita rapiin bentar. Tab shift. Nah, ini keluarlah array. Dia punya array yang indeksnya ada 3. Nah, 3 ini dia punya array lagi. Array ke 0, array ke 1, array ke 2. Di mana array ke 0 dia punya array lagi yang indeksnya ketiga. Ada 3 indeks. Indeksnya ada nama, name, sama hobi. Sama. Array yang ke 1 dia punya 3 indeks. Nah, ini array 3 indeksnya ada 3 lagi, nama, name, hobi, seperti itu. Nah, ini dia. Ini array multidimensi. Jadi dia datanya lebih dari 1. Kayak gini. Nah, lalu cara memanggilnya itu bagaimana? Cara echo atau menampilkan datanya itu bagaimana? Nah, ini agak berbeda dengan array-array yang lain. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan perulangan atau hanya echo aja kayak kemarin. Nah, kita coba menggunakan echo dulu aja ya. Misalnya kita menggunakan echo $data. Nah, di sini nanti kita ngambil array-nya. Nah, kita mau ngambil array keberapa? Kita kan $data. Nah, kita ngambil array yang pertama. Misalnya ini ya, array yang pertama ini. Nama. Ini. Ya. Berarti kan misalnya kita mengambil data si Aulia. Berarti nama. Ini, array yang ini. Berarti nanti $data array ke berapa? Coba kita lihat di browser. Si Aul ini array ke 0. Berarti dia data ke 0. Coba titik koma. Kita save, kita refresh, kayaknya error. Ya, error. Kok bisa error? Karena di dalam array ada array. Kita sudah buka array yang pertama. Nah, kita harus buka array yang selanjutnya. Jadi dalam artian kayak gini. Misalnya ada kotak. Dalam kotak ada kotak lagi. Misalnya ada kotak. Kotak gede berisikan kotak makanan. Nah, kotak makanan berisikan ada ayam, nasi, sayur. Nah, kalau kamu mau ngambil ayam, nasi, sayur, berarti kamu juga harus membuka kotak makanannya itu, bukan hanya membuka kotak yang di luar itu. Nah, kalau konsepnya atau kejadiannya ini, kita sudah buka kotak yang paling besar itu. Nah, berarti masih ada sisa kotak makanan yang masih ditutup. Nah, berarti kita harus buka kotak makanan tersebut. Kalau data ini kita sudah ngambil array ini. Kita sudah buka kotak pertama, kotak besar lah itu. Berarti misalkan aja ini kotak besarnya, ini adalah kotak makanannya. Ya, array ini kotak makanan 0, kotak makanan 1, kotak makanan 2. Nah, misalnya ini kita sudah buka kotak makanannya. Nah, kita tinggal mau ngambil kotak makanan nomor berapa? Misalnya kita mau ngambil kotak nomor 0, kotak makanan nomor 0. Ya, berarti kita inisiasikan, aku mau buka kotak kardus itu, dan aku mau buka kotak nomor 0, kotak makanan nomor 0. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu, di kotak nomor 0, kita sudah buka kotak makanan nomor 0. Nah, kotak makanan 0 kan ada nasi, ada ayam, ada sayur ya tadi. Nah, kita mau ngambil yang mana? Mau ngambil nasi, ayam, atau sayur? Sama halnya seperti ini. Di array yang nomor 0 ini, kita mau ngambil apa? Mau ngambil yang mana? Data nama, name, atau hobi. Nah, berarti misalnya kita mau ngambil data nama. Berarti di sini bukan 1, tapi nama. Kayaknya nama, kayak gini. Kita save, kita refresh. Nah, kebuka namanya Aulia. Bukan angka lagi. Karena di array multidimensi isinya array asosiatif. Nah, kayak gitu. Cara gampangnya seperti itu. Lalu, kalau lagi kita mau misalnya, aku mau ngambil data yang terakhir. Yang kedua ini. Ya berarti gini. Kita ganti 2, kita mau ngambil data nama. Ya udah, kita save. Kita save, kita refresh, maka yang keluar si data yang terakhir, yang kedua ini, sini ya. Nah, itu agak, ya sebenarnya gampang sih, cuma kalian harus teliti aja, kamu mau ngambil array keberapa, kotak keberapa, terus mau ngambil data yang apa, seperti itu.
kayak gitu. Nah, tapi kalau kayak gini kan kecapean ya, capek ya. Apalagi kalau misalnya ini aja kita ngambil satu ini sudah lumayan panjang. Kita harus ada eko nama, ini berulang kayak nama, ini lama, ya kan? Nah, makanya di sini kita akan menggunakan perulangan untuk mempersingkatnya. Misalnya tadi nomor 1, yang ke 0, ini 0, 0. Ini nama, name, hobi. Nah, misalnya kayak gini dan seterusnya ya. Ini DST ya. DST gitu aja. Dan DST gini. Dan seterusnya. Eko nama name. Nah, nanti akan panjang banget. Kayak gini. Nah, biar gampang nanti kita pakai apa? Pakai perulangan aja. Jadi kita pakai perulangan untuk menampilkan data semuanya ini. Nah, pakai perulangan apa? Kita pakai perulangan for each biar gampang. Nah, berarti sama kayak yang awal. Berarti for each variabelnya kita yang mau dibuka apa? Yaitu variabel si data ini. Berarti dolar data S kita ubah variabelnya misalnya A. Kurung kerawat buka tutup. Nah, baru kita echo. Nah, ini echo-nya itu berbeda sama yang awal tadi. Kalau yang awal tadi itu cuma dolar echo dolar A saja. Tapi kalau kita dolar A saja, nanti kita refresh dia bakal error. Nanti menghasilkan kayak gini. Oh, ini kayak gini kan mergo ini. Nah, gini. Kita save, kita refresh. Nah, dia bakal error. Sama seperti tadi, kita sudah buka kotak ini, kotak 0, 1, dan 2, tapi kita bingung. Kita mau ngambil data nama, name, atau hobi. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita harus inisiasikan. Kita mau ngambil data apa, key apa yang mau kita ambil. Nah, misalnya di sini kita mau ngambil key semuanya. Nah, berarti dolar $A, yang pertama, key nama. Terus kita kasih echo, kita kasih BR, biar rapi. Koma, habis itu echo lagi dolar $A, kita mau manggil si name, koma, echo lagi, koma, terus yang terakhir adalah dolar $A, habis name ada hobi, berarti hobi, koma. Nah, biar nanti ada pembatasnya antara data satu sama yang lain, kita kasih HR ya. Kita kasih HR. Kita kasih HR, echo, HR. Titik koma, save. Nah, ini sesuai ya. Ini kita mengambil data nama, name, dan hobi di setiap kotak atau di setiap array-nya ini. Gitu. Coba kita save, kita refresh. Nah, akan muncul. Coba aku kecilin ya. Lihat. Di sini data-datanya, data-data 1, dia punyanya si data pertama atau kotak makanan yang pertama sudah muncul. Kotak makanan kedua, kotak makanan ketiga muncul. Nah, kayak gitu cara pemanggilan dari data array multidimensi. Nah, nanti yang bisa dipakai itu yaitu array multidimensi yang nanti datanya lebih dari satu. Oke, mungkin itu saja ya bisa aku sampaikan tentang array multidimensi. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Oke, jangan lupa like video ini dan jangan lupa share video ini agar video ini berguna bagi yang lain juga biar ngerti. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video yang lainnya. Oke, sekian dari video materi PHP. Sampai ketemu di video yang lain. Selamat sore dan dadah.